Di Solo. Aduh Solo ya. Solo teh kemarin mampir beli itu, apa namanya? Soto gading. Masya Allah enak. Mat malam Vitamet. Vitamet. Iya, Bu. Ya ya, insya Allah ya main ke Solo lagi sama Mbak Anis kita makan soto gading. Masih ada nggak ya? Ada kali ya. Ibu. Kalau aku tuh sukanya itu roti Orion yang itu, yang pakai krem. Oh iya 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 iya. Apa sih itu? Mantap. Mbak Korean. Yanti, apa kabar? Selamat malam. Terabi, Halo oh Mbak bener Desi, terabi. Assalamualaikum. Abinya Waalaikumsalam. mantap. Benar-benar Mgon. Nanti kita ke sana ya. Ada kok Dedi, ada Mas Agung. Halo, halo, halo. Halo. Mas Waduh, Agung ini wajahnya Tom mana ya? Cruise, Tom Cruise, Tom Ibu Cruise. tahu nggak Mas Agung kurus banget. Iya tahu aku Iya. ya. Bukan kurus, atletis. Oh, Wes. atletis, oke. Oke. Ini ada yang dari Bali juga ya. Selamat malam, dari mana aja nih? Coba di chat, ada yang dari luar Jakarta kah? Alhamdulillah bisa pada. Waalaikumsalam. Kumala Muta'al. Apa kabar, Mbak? Bangka Wih, hadir Bangka. luar biasa. Mbak Lisa ini banyak belajar dari Mbak Lisa juga nih. Wonogiri, apa kabar? Wih, di Palembang. Palembang hadir berarti kalau di The Miracles ada Mbak Reni. Bu Susi kenal nggak sama Mbak Reni ya? Dari Palembang juga. Wah, Bu, ini dari ada yang kita tuh Papua ya terakhir ya yang dikunjungi sama Pak Niko itu kemarin ya. Makassar, Makassar, luar biasa. ke Welcome Makassar. Bandung. Mbak Anis di Bandung lagi. Mudah-mudahan Ibu membaik ya Mbak Anis. Kita doa semua buat kesehatan Ibunda Mbak Anis ya. Alhamdulillah, semua mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Ratu Depok datang. Alhamdulillah. Wah, jangan lupa Bu, dari Banyuwangi, Miss Ana. Oh, Miss Ana dong. Ana, apa Assalamualaikum. kabar? Waalaikumsalam Mbak Desi. Sudah ada 480 juta orang yang ada bersama kita. Mari kita tunggu tambahannya. Malam Pak Amir. Bu, Pak Amir dari Makassar. Masya Pak Allah. Amir, apa kabar Makassar? Wah ini keluarga besarnya Pak Mansur nih, Pak Amir nih. Ini apa kemarin bilangnya pasukan PSM, PSM. Kalau di sini PSM itu Pak. Sate, Pak. PSK, Bu. Itu PSK. Mantap. Pasukan setia Mansur. Pasukan pokoknya Pak Mansur loh, bukan gitu ya. Ikut setia Mansur. Pengikut setia Mansur. Oke. Mansur sudah datang. Assalamualaikum Pak Mansur. Ya, akhirnya bersama kita lagi. Manakah Pak Mansur? Saya tidak melihat. Bisa di Pak Mansurnya. Di spotlight mungkin. Ya. Oh itu Pak Ne ya. Ini Pak Ne ada ya Mbak Nis ya? The Miracles harusnya Pak Ne ya. Oke. Pak Mansur. Waduh. Labuan belakangnya Bajo. sudah Labuan Bajo. Iya. Baik, Bu Desi silakan. Sepertinya sudah bisa kita mulai ya Pak Mansur ya. Karena di sana sudah jam 9 ya Pak. Di sini 8:30. 8:30. Oke, baik. Supaya tidak terlalu malam, marilah teman-teman kita mulai acara hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum untuk kita semua. Salam sejahtera dan semoga teman-teman semua ada di dalam situasi yang sehat. Terima kasih hari ini kita akan ngobrol cantik, ngobrol bareng dengan Pak Mansur, Up Close and Personal with Pak Mansur Shogun dari AFC. Nah, apa sih sebetulnya nih teman-teman, kenapa hari ini kita khusus mendatangkan beliau? Kenapa kita ingin belajar gitu ya? Karena beliau ini mempunyai suatu filosofi yang sangat luar biasa
Jadi filosofinya adalah beliau tidak ingin kaya, tetapi beliau ingin dapat mengeluarkan zakat per tahun 1,5 miliar. Luar biasa sekali, suatu filosofi yang sangat mulia. Nah, teman-teman, keikhlasan dan ketulusan beliau dalam berbisnis ini sangat bisa menghasilkan keajaiban-keajaiban yang akhirnya bisa mendatangkan juga keberuntungan buat beliau. Nah, sebelum kita mulai, sepertinya akan lebih nyaman lagi kalau kita berkenalan dengan beliau. Siapa sih sebetulnya Pak Mansur ini? Nah, aku akan membuka sedikit tentang CV beliau gitu ya, supaya teman-teman tahu siapa sih beliau gitu ya. Sebentar teman-teman, karena kegaptekan aku dalam ini, maka aku harus membuka catatannya gitu ya. Beliau ini adalah lulusan dari S1 IAIN Alauddin Makassar dari jurusan pendidikan. Jadi beliau hari ini tentu sangat bisa men-share filosofi-filosofi bagaimana bisa menjalankan suatu bisnis secara yang luar biasa gitu ya. Nah, karirnya nih, beliau sebelum terjun di MLM itu pernah berkarir sebagai wakil manajer dari Hero Supermarket, kemudian juga Giant Supermarket di tahun 2008. Kemudian beliau adalah juga seorang buyer manager dari Carrefour Indonesia di tahun 2011. Sebelum akhirnya menjadi branch manager dari PT Sigmatic di 2013. Nah, sangat luar biasa dan sudah malang melintang. Tapi kemudian akhirnya beliau memutuskan untuk terjun secara serius di dunia MLM. Dan akhirnya di tahun 2020 beliau bergabung dengan AFC dan berhasil untuk meraih peringkat Shogun. Dan di tahun 2022 ini visi beliau adalah mencapai rank Bushido. Luar biasa sekali. Teman-teman, mari kita sambut Pak Mansur bersama host kondang kita, Bina Vita Merianti. Mbak Vita, ayo silakan Mbak Vita. Terima kasih Bu Desi, Pak Mansur luar biasa. Aduh, rekan-rekan, teman-teman, ini bersyukur sekali kita bisa berkesempatan untuk berbagi atau mendengarkan success story, perjalanan, dan juga bagaimana beliau membangun tim yang sangat militan. Luar biasa sekali. Dan yang paling penting Bu Desi, hari ini kita selain mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga, kita juga nanti dapat tips-tips untuk dapat masuk surga nih kayaknya nih. Karena beliau berbisnisnya sama Allah nih, sama Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini sejak bertemu dengan Pak Mansur tuh saya mulai mencoba mempraktekkan. Nah, ada bagusnya hari ini kita share ke lebih banyak lagi. Gimana Pak Mansur, setuju ya? Siap. Hari ini semuanya disampaikan, bocoran-bocoran kesuksesannya seperti apa. Nah, seperti biasa teman-teman, kita harus mengetahui apa sih awal alasan bergabungnya Pak Mansur di MLM atau bisnis AFC yang luar biasa ini. Kita dengarkan cerita Pak Mansur dari awal, boleh Pak Mansur ya? Boleh banget. Apa yang menyebabkan Bapak tertarik nih? Pengusahanya sebenarnya sudah sukses sekali. Beliau itu, Bu Desi tadi sebenarnya banyak sekali sukses story di dunia bisnis beliau itu. Tapi akhirnya beliau memutuskan gabung di AFC dan ternyata yang terbaik insya Allah ya. Silakan Pak Mansur, kita tepuk tangan dulu buat Pak Mansur. Bismillah, silakan Pak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera teman-teman. Perkenalkan nama saya Mansur, saya dari Makassar. Gabung di AFC 2019 Mei ya, Mei 2019. Awal gabungnya, kalau saya bilang ini anugerah dari Allah. Karena seandainya saya nggak sakit, saya nggak gabung di AFC. Karena kenapa? Di bisnis lama saya kebetulan itu masih bersama Bu Silvi, bareng Pak Firdaus, bareng Pak Hendro, itu masih berpenghasilan sekitar 10 jutaan sebulan. Ya, saya dapat 2 expander dalam waktu 1 tahun saja. Ya, jadi sangat penghasilan masih bagus. Cuma ada penyakit yang sangat parah yaitu mah akut, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, nggak sembuh-sembuh. Begitu kenal ini produk ternyata banyak perbaikan. Dan saya yang mah akutnya yang sudah sangat parah, alhamdulillah mulai membaik dan dalam waktu 2 minggu saya konsumsi produk, saya mulai lepas
obat-obatan ya, dan sampai dengan sekarang alhamdulillah. Dan obat kolesterol juga dulu salah rutin minum, sekarang alhamdulillah sudah mulai juga membaik. Dulu kolesterol saya itu di angka 330, 340. Kalau saya minum obat simvastatin itu turun palingan ke 250, 260. Tapi semenjak rutin minum SOP Subarasi sekarang turun ke 190, 180. Jadi ini luar biasa ya tanpa minum obat. Jadi ini bersyukur banget alhamdulillah. Jadi saya dapat 2 anugerah di AFC. Pertama ma akut saya membaik, yang kedua kolesterol saya membaik juga. Jadi itu betul-betul bonus. Dan ternyata lebih luar biasanya ya ketika saya promosikan ke teman-teman, ternyata banyak juga terbantu sehat dan hasilnya luar biasa, penghasilan yang sangat fantastis dibandingkan di bisnis yang lama saya. Oke, teman-teman, tadi riwayat kerja saya kan saya sudah 12 tahun kerja ya, mulai dari Hero, Giant, Carrefour, pernah jadi kepala cabang di sebuah perusahaan elektronik, tapi saya resign demi multi level. Ya, kenapa saya resign teman-teman? Saya pernah baca bukunya yang sampai sekarang saya nggak bisa lupakan, itu punya Tunda Sengwaringen ya, Financial Revolution, sama saya ikut anunya Pak Riwonso ya. Jadi kata-katanya saya pegang itu Pak Tunda Sengwaringen, kalau sukses bisa dicapai dalam waktu 5 tahun, buat apa kerja keras 10 tahun, kalau sukses bisa diraih dalam waktu 2 tahun, buat apa kerja keras 10 tahun. Ya, sampai sekarang itu moto saya sampai sekarang. Ya, karena kenapa? Saya lihat teman-teman saya ya, yang kerja di Giant, kerja di Carrefour, setelah mereka pensiun, katanya setelah mereka tidak dipakai lagi perusahaan, kok kerja lagi, kok jualan lagi, kok bisnis lagi. Nah, disitulah mulai terbuka pikiran saya, oh kenapa saya masih kuat, kenapa saya nggak bisnis dari sekarang. Nah, ketika saya di Jakarta itu hari, kebetulan saya 6 tahun di Jakarta, saya coba jual makanan khas Makassar, yaitu jalangkote sama panada. Dan ternyata hasilnya luar biasa, banyak sekali respon. Saya sampai kewalahan, jadi pagi-pagi jam 4 pagi, sebelum sholat subuh, saya udah ke pasar, ya beli ubi, beli mie, dan sebagainya. Baru jam 7 pagi harus lagi ke kantor, ya harus lagi ke Giant. Begitu saya lakukan, hampir berapa bulan saya lakukan, ternyata capeknya luar biasa, tapi hasilnya besar. Ketika teman tawarkan multi level, saya ini bisnis apa? Bagaimana cara kerjanya? Coba saya lihat, kok teman saya bisa berpenghasilan 20 juta sebulan, disusah kaget. Wah, kok bisa sih? Tanpa harus modal besar, tanpa harus punya gudang, tanpa harus punya tempat, tanpa harus punya karyawan. Masa sih bisa berpenghasilan segitu banyak? Coba ajarin saya. Ketika diajarin ke saya, dan saya lihat, oh ternyata posisinya besar, cara kerjanya kayak begini, mulailah saya belajar sedikit-sedikit tentang multi level. Ya, di tahun 2010, kalau nggak salah itu 2010, saya mulai bermain multi level, dan ternyata sukses luar biasa. Saya hari di Giant masih berpenghasilan, masih gaji 5 juta per bulan ya, tahun 2008, saya sudah berpenghasilan 5 juta per bulan. Tapi di bisnis multi level, penghasilan 20 juta per bulan. Jadi luar biasa ya, jadi perbandingannya mungkin kalau sekarang itu sudah 50 juta, mungkin 100 jutaan sebulan. Karena saya ingat sekali masih pesawat terbang itu masih harga 150.000 ya, harga masih pesawat terbang, hotel itu masih harga 100.000. Jadi masih murah banget di tahun 2010 ya, tahun 2008 ya. Tapi saya sudah berpenghasilan di multi level itu, saya sudah berpenghasilan 20 juta per bulan. Makanya ketika saya lihat ini potensinya di multi level, saya resign dari pekerjaan saya. Dan saya betul-betul kaget, keluarga kaget, teman-teman kaget. Karena kenapa? Saya 10 tahun kerja untuk mencapai level manager, malah ketika dapat level manager, saya malah resign dan yang tidak tahu apa ini. Ya, jadi banyak yang bilang saya bodoh, banyak yang saya bilang gila dan sebagainya, tapi saya nggak peduli. Dan memang saya buktiin. Dalam waktu 2 tahun, alhamdulillah saya bisa jadi orang OKB, jadi orang kaya baru. Ya, saya rasakan betul-betul uang itu banyak sekali. Cuma yang namanya bisnis multi level ya, itu ternyata produknya yang nggak bagus itu malah jatuh. Jadi di tahun kedua, tahun pertama bagus, tahun kedua sudah mulai turun, tahun ketiga sudah nggak ada bonus ya, karena produknya nggak ngangkat. Ya, hanya produknya mati, ya saya nggak punya penghasilan, saya melamar lagi di Carrefour, alhamdulillah diterima di Carrefour, ya dengan gaji 7 jutaan sebulan, tapi ketemu multi level, saya resign lagi, karena kenapa? Saya lihat multi level itu bisnis yang sangat mudah dijalankan, kerjanya tidak lama, hanya 3 bulan bangun tim, setelah tim jalan kita santai, ya. Maksudnya santai bukan kerja keras lagi ya, kita hanya maintain saja kita punya tim. Dan alhamdulillah di bisnis yang lama, bisnis yang kedua saya itu udah berpenghasilan 7-10 juta sebulan, dan saya resign lagi dan kerja hanya 1 tahun saja. Ya, dibilangnya saya lagi bodoh ya, dibilangnya lagi gila, karena kenapa? Saya calon manajer di Carrefour Panakukang. Jadi mall besar di Makassar itu saya sudah calon manajer, tapi saya tinggal demi multi level. Ya. Ternyata benar dia bilang teman saya bodoh, dan ternyata benar karena setahun kemudian multi levelnya tutup,
karena GM-nya melarikan uangnya Flexi Telkom. Ya. Ya, saya nganggur lagi, nggak ada kerja, coba melamar lagi, alhamdulillah diterima lagi sebagai kepala cabang. Wah, ini lebih hebat lagi, karena dapat gaji tinggi, dapat mobil. Ya. Nah, istri saya bilang, Pak, jangan lagi mengundurkan diri ya, jangan lagi resign gara-gara bisnis, jangan lagi jangan lagi resign gara-gara multi level, dapat pekerjaan banyak, dapat kendaraan, ya. Tapi ya itulah saya. Kenapa saya sudah tahu multi level itu bisnis yang sangat dahsyat. Ketika ketemu seorang dokter di Surabaya, dia tawarkan bisnisnya, saya bilang, ini dok multi level ya dok? Iya multi level. Oke, kalau gitu saya gabung, saya coba jualan, ya, dan ternyata di bulan pertama udah berpenghasilan hampir 30 jutaan sebulan, dan saya resign tanpa bilang-bilang ke istri. Ya, jadi saya resign itu nggak bilang-bilang ke istri ya. Ketika istri tanya, Pak, mana mobil? Saya bilang mobil lagi masuk bengkel, padahal saya dari ya. Nah, tapi sebulan kemudian saya sudah buktiin bahwa saya sudah berpenghasilan 30 jutaan per bulan. Kenapa saya cinta multi level? Sekali lagi teman-teman, multi level itu bisnis yang sangat gampang, bisnis yang sangat mudah, bisnis yang sangat dahsyat. Ya, tidak ada target, tidak ada waktu kita yang atur. Ya, kerja sama tim, saling tolong menolong. Aduh, makanya saya sangat cinta dengan multi level. Cuma kekurangannya multi level yang nggak bagus. Ya udah setahun aja bagus ya, tahun pertama bagus, tahun kedua mulai turun, tahun ketiga udah awal-awalan. Ya, sudah muntaber semua. Nah, beda AFC. Ketika di AFC ini, loh ini kok tahun pertama bonus saya naik, tahun kedua naik, tahun ketiga makin naik. Ada apa dengan ini bisnis? Nah, ternyata ketika kita masuk ke dalam, ternyata satu-satunya bisnis yang punya uji klinis dan paten hanya AFC. Satu-satunya produk yang ada newsnya hanya AFC. Satu-satunya produk yang dokternya banyak hanya AFC. Satu-satunya dokter yang banyak rekor murinya hanya AFC. Satu-satunya multi level yang foundersnya sangat royal, membantu orang hanya AFC. Satu-satunya, aduh, udah saya bilang lengkap banget. Makanya Pak Niko bilang AFC itu mungkin ada yang mau jumlah AFC itu mungkin 30 tahun yang akan datang baru ada lagi yang seperti AFC. Ya, makanya teman-teman yang belum gabung atau baru belum fokus, ayolah, insya Allah di AFC ini sudah ada semua ya. Udah jangan pusing lagi ya, insya Allah semua ada di AFC. Kita cari bonus ada gede, kita cari produknya keren dan sebagainya. Dan satu lagi yang selalu kita selalu ditekankan di Pak Niko ya, bahwa marketing sebaik-baik marketing itu bukan di sistem ya, tapi sebaik-baik marketing adalah produk. Sehebat apapun marketing Anda, sebesar apapun bonus Anda, itu tetap nggak ada gunanya kalau produknya nggak bagus. Dan memang teman-teman kita perhatiin ya, teman multi level yang bonusnya besar-besar itu kan pada mati semua. Karena kenapa? Ya kan nggak bisa ngangkat, produknya nggak bagus. Beda kita AFC, ya produk kita mahal tapi penjualannya luar biasa. Ya, saya baru posting itu tadi. Ada seorang member saya namanya Ko Ale Sarjono, usia 76 tahun, samurai tertua di Indonesia. Tahun lalu dia samurai, tahun ini dia samurai lagi. Padahal orang tua loh, 76 tahun loh. Mana mungkin, mana bisa orang tua segitu nggak bisa jadi samurai loh ya. Tapi karena produk yang bagus, dia bisa jualan. Hari ini diambil lagi tadi malam ya, sebelum saya masuk di Zoom ini, dia sudah ambil 6 box lagi. Ya, ini luar biasanya mereka ya. Jadi itu dia. Jadi itu sekilas tentang diri saya, bahwa teman-teman yang masih ragu tentang multi level ya, coba buka mindset sekarang ya. Buka mindset sekarang bahwa sekarang bisnis yang paling gampang adalah multi level. Ya, mungkin sudah terkenal ya di mata Najwa, penghasilan terbesar adalah multi level, mengalahkan artis, mengalahkan pengacara, dan itu betul. Ya, di Zoom saya di LOP saya itu selalu saya ngomong bahwa dari 700.000 orang kaya di Amerika itu 74% dari orang multi level. Dan itu lagi-lagi multi level, ya. Saya nggak ngajakin teman-teman untuk resign ya, yang IPNS jangan resign lah ya. Tapi Anda yang masih swasta ya, bolehlah mikir-mikir kayak saya. Memang di awal dikatakan gila ya, memang di awal dikatakan gila. Ya, terus terang saya banyak sekali orang asuransi, orang dari marketing sudah resign gara-gara ketemu saya. Karena selalu saya buka pikiran, sampai kapan kamu begitu? Ya, sampai kapan? Mau jualan terus sampai kapan? Iya Pak, sampai nggak dipakai lagi. Terus kalau dipakai mau ngapain? Ya mau jualan lagi. Ya. Udah tua mau jualan apa? Mau kerja bicara aja apa? Depan mata sudah ada loh yang enak bisnis. Iya ya Pak ya. Ini apa? Ya berarti. Ya saya punya member itu 30 tahun di marketing mobil. Ya, penghasilan hanya 7 jutaan, 8 jutaan. Kalau bisa jual mobil banyak palingan dapat 20 30, tapi kan tiap hari. Ya, sedangkan di IFC ketika saya kasih bonus saya, ini bonus saya. Kira-kira bagaimana, Bu? Kaget dia. Wih, kok bisa ya? Ya, iya bisa Pak, karena produk bagus. Ya.
Makanya teman-teman yang masih ragu, ayo, insya Allah di IFC ini tempatnya. Itu sekilas. Silakan Mbak lagi. Masya Allah, benar-benar. Itu sedemikian confidence-nya karena memang proven ya, Pak Mansur ya, bahwa tadinya Bapak mungkin multi level atau kerja di kantor, itu angkanya berapa Pak? Maksimum tadi 20 juta ya? Kalau Ya, sekarang sampai sekarang boleh dapat bocoran berapa Pak Mansur apanya? pendapatannya? Saya sehari 6 sampai 10 juta di IFC. Masya Allah. Oke Udah 2 Pak, tahun lebih. alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang bagaimana Bapak bisa mendapatkan penghasilan yang pastinya karena bentuk tim yang luar biasa? Gimana nih Pak, cara Bapak membangun tim yang Ya, semuanya semangat, karena terbukti Bapak bisa dapat penghasilan sebesar itu kan karena teman-teman atau tim Anda juga luar biasa ya Pak Mansur ya. Nah, gimana nih Pak Mansur? jadi multi level itu adalah tim ya. Jadi kalau Anda tidak bisa punya tim, nggak bisa sukses di multi level. Jadi multi level itu bukan bisnis pribadi, bukan bisnis golongan, tapi bisnis kerja sama tim. Makanya bagi saya, orang di bawah saya itu bukan downline ya, tapi mitra saya. Mereka adalah, kalau saya sudah anggap itu anak saya ya, kalau saya bilang ya, saya anggap anak saya. Jadi tidak ada kata-kata yang sulit, tidak boleh ada kata-kata yang nggak bisa, tidak boleh ada yang kata-kata tidak mampu dan sebagainya. Jadi kalau dibilang Pak, saya saya nggak bisa bicara. Oke, jangan gampang. Kumpulkan orang nanti kami bicara. Pak, saya nggak punya modal untuk kumpulin orang. Oke, nanti saya modali. Ya, Pak, saya nggak punya saya nggak mampu presentasi. Oke, kumpulin orang nanti kita presentasi. Pak, saya nggak punya kantor. Oke, saya bangunkan kantor. Jadi itu tuh semua mereka membuat ternyata gabung di IFC itu bisnis yang sangat mudah ya. Tidak ada rasa sulitnya, tidak ada rasa tidak ada rasa susahnya ya. Jadi gabung di IFC itu sangat-sangat mudah. Ya. Itulah yang saya bangun. Jadi sebelum saya di IFC memang saya sudah bangun ya. Jadi waktu teman-teman di bisnis yang lama saya, semua downline saya, semua member saya itu pasti saya lakukan seperti mitra saya sendiri. Saya lakukan seperti anak saya sendiri. Dan itu ternyata mereka mereka sangat setia sama saya. Ya, mulai dari bisnis yang sangat lama, mereka udah setia dan selalu ngomong, Pak Mansur kalau ada bisnis, saya nggak mau gabung kalau Pak Mansur nggak bergabung duluan. Karena kenapa? Kalau dia jadi upline nggak mau, pasti saya nggak bantu. Tapi kalau dia jadi downline saya, pasti saya bantu. Nah, dan saya sangat royal. Nah, ternyata itulah yang membuat, ternyata royal inilah yang membuat saya, alhamdulillah bisa banyak pasukan-pasukan setia ya. Kalau mereka sebut ya, terus terang Pak Niko aja kaget, terus terang saya juga kaget ya. Karena di depannya Pak Niko ngomong, kami ini PSM. Saya kaget, apa ini PSM? PSM itu pengikut Setia Mansur. Oh, ternyata. Ya, karena memang apapun bisnis saya dia masuk, apapun bisnis saya dia masuk. Saya pindah dia masuk, saya keluar dia keluar. Jadi benar-benar setia banget sama saya. Nah, itulah yang saya lakukan. Dan memang untuk menciptakan mereka tidak semudah telapak tangan ya. Butuh waktu ya, butuh waktu lama. Dan enaknya ketika kita pindah sebuah bisnis dan mereka tahu siapa saya, mereka juga ikut pindah. Jadi saya buka gerbong itu nggak terlalu lama. Makanya saya waktu gabung di 2019 bulan Mei, itu saya sudah di bulan pertama udah berpenghasilan 20 jutaan. Ya, dan itu naik terus. Ya. Satu tim itu memang nggak segampang ya. Cuma kalau mau belajar dari pengalaman saya, selalu diulang sama Pak Niko ya, selalu diulang sama Pak Ernest, cintai member kamu, sayangi member kamu, rawat dia, sayangi dia, maka dia akan menjadi setia dan dia akan menjadi militan-militan. Itu yang selalu saya tekankan ke mereka. Dan selalu saya ada training ya, kita ada pertemuan-pertemuan yang membuat mereka-mereka itu menjadi loyal kepada kita semua. Ya, itu dia Mbak. Memang sih luar biasa Bu Desi. Bagaimana tidak trusted gitu ya. Karena bukan saja mengajak, tapi menyediakan semua fasilitasnya. Ibaratnya kalau saya jadi anaknya Pak Mansur tuh, baru mau gitu ya, baru dengar suara desar dikit, ada apa Vita? Apa yang bisa dibantu Vita? Gitu kali ya. Gitu Pak Mansur ya. Jadi anak-anak semua timnya Bapak itu merasa, aduh Bapak yang satu ini memang sama Allah dikirim buat membantu mereka semua. Mereka sangat bersyukur, itu saya rasa doa-doa mereka ya Pak Mansur ya. Makin dikasih Allah balas lagi dengan lebih besar lagi. Konsep ya yang selalu saya pakai ya, bahwa saya tidak takut kehilangan harta kalau memberi. Makanya saya sediakan brosur, saya sediakan plakat, saya sediakan apa saja. Memang kalau hitung-hitungan, banyak sekali operasional saya.
Ya, Hmm. kita LOP aja tiap minggu itu kan bayar 2.500.000. Jadi kalau sebulan kan 10 juta. Hmm. Itu kan duit pribadi saya. Ya, member nggak boleh bayar. Ya, tapi saya bantu mereka. Ya, hampir seluruh daerah saya lakukan seperti itu. Saya habis sampai 20 juta sebulan hanya untuk bantu operasional mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak ada merasa sulit. Wah, bayangin kalau dia bangun LOP, suruh bayar, member bayar-bayar lagi. Lama-kelamaan orang malas. Tapi kalau kita sediain mereka, Pak, kita mau LOP, ya, Pak, ajak teman-temannya, gratis kok, nggak bayar-bayar, pakai makanan lagi. Kan pasti dia enak sekali ngajaknya. Itu dia, Mbak. Jadi, prinsip saya ya, memberi itu bukan mengurangi harta, yang malah nambah. Makanya jangan takut memberi, jangan takut sedekah, jangan takut keluarkan zakat, ya, apalagi kalau member, ya, pasti kalau member kita kaya, kita makin kaya. Makanya bikinlah membermu jadi kaya, maka kamu akan makin kaya. Betul, Pak. Ini Pak di grup ini, di teman-teman saya kan ada partnernya Bapak juga ini, semua testimoni nih. Memang luar biasa upline mereka di rupanya. Jadi dari mereka sendiri nih Pak, nah ada pengakuan-pengakuan gitu. Nah, itu juga saya ingin tahu Pak, saya juga mendengar jamak sekali tim Bapak tuh, mulai dari orang ada dokter, ada bankers, ada orang dari asuransi, bank, sampai ada tukang pijet, sampai ada juga mahasiswa, dan semua itu terbangun dengan baik. Bapak ada tips nggak atau gimana Pak cara sukseskan orang-orang dari mulai level atas sampai bawah di grup Bapak tuh? Ya, kalau diambil dari pepatah ya, guru kencing berdiri, murid kencing istilah kurang tahu lah. Ya, pohon jatuh tidak jauh dari buah jatuh tidak dari pohonnya. Jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, itu yang laku artinya apa? Kalau Anda pengen membuat tim yang militan, maka jadikan diri Anda dulu militan. Ya, Anda pengen punya pasukan yang kuat, ya jadikan dulu Anda juga sebagai contoh. Jadi kalau Anda tidak bisa kasih contoh, yang mana bisa? Ya, itu saja sih intinya di situ ya. Buat Anda bisa jadi contoh, maka member-member Anda akan menjadi contoh buat Anda. Kalau Anda hanya koar-koar aja di di medsos, tapi Anda tidak mau turun, tidak mau bantu dia, tidak mau kasih dia hadiah, tidak mau hanya kasih semangat, tapi nggak ada bukti, ya pasti lari. Terus terang banyak banget member orang lain yang mau pindah ke saya, banyak banget. Cuma karena kita dilarang ya, makanya saya nggak ambil. Itu sih intinya, jadi figur dulu ya, figur yang baik ya, maka orang akan jadi lihat kita. Benar Pak, jadi figur. Bagaimana orang bisa percaya kalau dia tidak melihat dengan mata kepala dan merasakan apa yang sudah dilakukan oleh role modelnya gitu ya Pak ya. Oke Pak, kalau ini teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Bu Desi juga kalau mau bertanya silakan. Jadi boleh di chat. Ini ada sebelum ada pertanyaan lagi, ada yang menyampaikan nih Pak dari Pak Iman nih. Ya. Pak Ilham. Ini di saya. Oke. Bu Desi bisa dibacain di saya kok. Oke. Dari Pak Irham Zainuddin, beliau mengatakan luar biasa. Pak Mansur ini memang sangat loyal kepada semua membernya. Bukan hanya konsep, tapi beliau buktikan di lapangan. Saya sudah merasakan bagaimana beliau membantu saya bersama tim. Jadi ini sama seperti yang Pak Mansur tadi sharing, bahwa memberikan contoh nyata, bukti, dan membantu tim sehingga mereka merasa nyaman dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Jadi ini luar biasa sekali, Mbak Vita. Wow, luar biasa. Benar kan? Tadi di atas juga ada pengakuan-pengakuan partner-partnernya Pak Mansur. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Pak Mansur ya. Intinya jangan pernah takut bantu member. Ya. Oke. Jangan pernah takut member, jangan hitung-hitungan. Wah, kalau saya keluarin uang habis berapa ya? Jangan, ya. Pasti kamu akan kembali banyak lagi nanti. Makanya jangan takut. Oke, Pak. Kalau ini kan tadi Bapak akhirnya berhasil gitu ya. Kalau dipikir-pikir pasti nggak semuanya mulus ya Pak Mansur ya. Pasti. Ada dong yang kerikil-kerikil atau batu-batu besar. Nah, Pak Mansur ngadepin tantangan-tantangan itu seperti apa ya Pak? Ya, karena semua sales apapun namanya pasti ada tantangan. Tukang bakso tidak selamanya laku, barangnya tidak selamanya. Marketing apapun tidak selamanya laku. Jadi selalu kita tekankan kepada mereka,
ya bahwa menjual itu bukan hari ini akan laku, tapi selalu harus mencoba, dan selalu kita pakai kata-kata ya. Jadi kalau kita setiap LOP selalu kita pakai kata-kata ya, bahwa setiap manusia punya jatah kegagalan. Ya, habiskan jatah kegagalan Anda. Kita Ada ngambil jatah. contoh ya. Siapa sih namanya itu yang dapat rekor dunia penjualan sales di dunia mobil tiap tahun tiap hari dia bisa jual selama 3 tahun berturut-turut. Itu kan dia punya jatah kegagalan itu selama setiap hari dia harus presentasi 30 orang setiap hari. Nah, itu selalu saya tekankan kepada tim saya ya. Selalu kepada saya, Pak, saya presentasi kok gagal ya. Enggak, kamu enggak gagal. Kamu hanya mau habiskan jatah kegagalan kamu. Jadi makanya prospek aja. Kita nggak tahu yang mana nanti kamu akan closing. Ya, dan terbukti kan banyak begitu. Ini selalu kita kasih dia motivasi bahwa jangan takut ditolak, ya jangan takut jualan. Pokoknya jualan aja. Insya Allah akan nanti dapat. Kalau dapatnya kayak kayak dapatnya kayak Reza Andika kan bisa kan keren. Reza Andika kan nggak pulang nggak tidur kalau belum closing belum presentasi 7 orang. Kayaknya kan dia samuritan muda di Indonesia. Ya, waktu saya tanya, Reza, apa sih rahasianya kok bisa samuritan muda? Saya nggak pulang Pak Mansur kalau belum 7 orang saya temui setiap hari. Nah, makanya kan gila. Ya. Nah, kalau yang siapa sih namanya? Kenapa saya lupa tuh. Ya, dia orang Bandung kok nggak salah namanya dia. Dia orang dari pemecah rekor dunia penjualan mobil terbanyak di dunia ya, satu hari satu mobil selama hampir 3 tahun kok nggak salah ya, saya lupa namanya, nanti chatting aja kalau ingat. Itu dia ternyata setiap hari harus presentasi 30 orang setiap hari. Dia nggak mau pulang kalau nggak closing kalau nggak presentasi 30 orang. Jadi jatahnya dia setiap hari itu 30. Kenapa kita nggak lakuin kayak begitu? Dan itu terus terang ya teman-teman ya, semakin Anda sering presentasi, semakin Anda sering ditolak, semakin Anda pintar. Terus saya waktu di pondok, waktu saya di pesantren, saya orang sangat-sangat pendiam. Ya, 6 tahun saya itu teman-teman kenal saya orang sangat-sangat pendiam. Tapi begitu saya masuk dunia marketing, saya bilang enggak. Ya, saya harus berubah. Ya, ditolak lagi. Ini tak tahu, oh cara ngomong kayak begini ya. Oh cara ngomong ke orang pasien kayak gini ya. Cara ngomong sama pejabat kayak gini ya. Karena gitulah anunya. Jadi karena dari penolakan itu ilmu yang besar di situ. Jadi kalau mau belajar dari kelas nggak ada. Mau belajar ilmu penolakan ya belajar belajar apa, jangan takut presentasi. Ya. Ambil belajar ya. Saya selalu ngambil contoh itu Busniar ya. Busniar itu setahun presentasi loh. Yang closing dikit banget. Begitu Allah lihat ini orang sudah waktunya saya buka. Sekarang apa? 60 juta sebulan sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Bayangin kalau Busniar menyerah di tahun kedua, apa yang terjadi? Tetap dia jadi guru dengan penghasilan hanya jutaan sebulan. Ya. Tapi sih sekarang gila-gila. Ya, itu dia. Jadi itu teman-teman ya, jangan takut untuk presentasi. Oh ini benar nih, Joe Girard ya. Ya itu dia, Joe Girard. Dia pemecah rekor dunia ya. Bukan salah orang Bandung dia ya. Orang Bandung? Si Jo orang Bandung. Pak Mansur bisa aja. Pak Mansur aku jadi tertarik lebih tahu lebih banyak ya Pak. Jadi tim Bapak ini kan yang tadi Mbak Vita bilang sangat beragam gitu ya. Nah dan mempunyai mental bajak semua. Nah kalau dilihat perbandingannya Pak, apakah ada yang hanya user saja atau semua bisnismen gitu loh, maksudnya yang menjalankan bisnis. Perbandingannya gimana nih Pak? Ya, satu yang pernah saya pelajari ya di teman-teman yang presentasi di Jakarta, karena saya lihat kebanyakan mereka mengajak orang main bisnis, jadinya ngambil pakai diamond ya. Sedangkan di tim saya perhatikan mereka nggak fokus ke sistem, ya mereka fokus ke bantu orang. Ya, walaupun dia beli per saset nggak apa-apa, yang penting dia coba ini produk dulu. Nah, begitu dia coba produk ini, ya dia sudah bisa jadi beli selanjutnya dan bisa jadi member, diajarlah sama mereka sama tim saya, ya Bu, daripada Ibu beli mahal, mendingan jadi member. Ada situ ada promo-promo. Ternyata copy pastanya tuh hampir semua begitu. Jadi rata-rata pasien yang kami temui itu rata-rata mau jadi member. Ya itu yang jadi kenapa perkembangan member saya walaupun kecil ya, walaupun nggak secepat seperti orang lain. Karena saya perhatikan grup-grup lain closingannya diamond. Tapi tim saya closingannya itu hanya rata-rata ruby. Tapi naik. Saya lihat kurvanya naik terus. Nah, di situ ternyata mereka betul-betul turun ke bawah langsung ke pasien dan mereka ajarkan pasien cara konsumsi dengan murah, yaitu dengan cara jadi member.
Jadi rata-rata sih pasien kami ini rata-rata leader saya itu kebanyakan pasien yang sukses sehat dan mau jalankan sistem gitu. Ya, kalau persennya saya nggak tahu ya berapa orang yang jalankan, berapa orang saya nggak tahu, saya nggak punya data. Cuma kebanyakan orang-orang yang jalankan sistem ini itu mereka berasal dari awal ya. Jadi bayangin loh, orang yang nggak punya duit ya mau minum produk ini sehat, dan ketika dia pengen lanjut kursus ini produk, kita tawarkan, Bu, bantu saya promo ya, ibu kan udah sehat ya, ayo bantu promo. Pak, saya nggak bisa ngomong, udah kumpulin aja ya. Pak, saya nggak ada waktu. Kalau gitu aja ke kantor. Udah, gitu aja. Jadi nggak ada kata-kata sulit di grup kami ya. Kalau kami lakuin. Jadi nggak boleh ada kata-kata sulit. Pak, saya nggak pintar bicara, nanti kamu bantu bicara. Pak, saya nggak pintar ngomong, nanti kamu bantu konsentrasi. Pak, saya nggak bisa kumpulin orang, ajak orang makan. Jadi nggak ada kata-kata yang sulit. Insya Allah itu bisa bantu teman-teman semua. Itu dia, Pak. Luar biasa ya Mbak Vita. Ini kayaknya memang teamwork-nya kuat sekali ya Mbak Vita ya. Iya, Jadi benar itu banget. Luar biasa. Karena mungkin karena ada role model gitu, jadi mereka duplikasinya itu lebih mudah. Apalagi ada fasilitas kantor yang memang didesain oleh Pak Mansur untuk bisa digunakan sebaik-baiknya oleh semua member. Jadi tuh bayangkan aja, dari sisi fasilitasnya ada, suka memberikan perhatian, bahkan hadiah-hadiah, jadi orang merasa terpanggil, tertrigger juga cerita Bapak sampai ke bisa dibilang pengikut setia Mansur itu kan dari teman-teman yang ya mungkin mereka bahagia merasakanlah manfaat. Nah, tapi kan ada yang baru-baru nih, Pak. Kalau yang baru-baru itu mostly lebih karena apa, Pak? Lebih trust produk, lebih trust bisnis, dan gimana Pak meyakinkan mereka untuk yang baru-baru ya Pak ya, bukan yang dari yang lama-lama. Sampai mereka itu akhirnya oke, saya komit gabung sama AFC gitu. Karena kan nggak semua orang, kalau di kami di Jakarta ada sih yang merasa bahwa aduh harganya kok mahal, aduh banyaklah keluhan-keluhan gitu sebelum bergabung. Kalau Pak Mansur pakai kuncinya itu apa sih Pak? Bagi yang baru-baru nih Pak. Buah jatuh nggak dari pohonnya. Branding diri dulu ya. Kita orang baik, kita suka tolong menolong. Maka dolen-dolen kita, leader kita akan melakukan hal yang sama. Nah, ketika dia kucing orang yang gitu, oh ternyata leader saya kayak begini ya, saya gabung sama dia lah, saya sama setia sama dia, itulah. Itu tadi ya. Ya, lama-kelamaan mereka orang yang tidak tahu saya, akhirnya tahu juga dari upline-upline-nya dia semua. Intinya sih ya, personal dulu, pribadi, begitu personal kita sudah bagus, suka tolong orang, suka bantu tim ya, turunkan ke tim-tim kita akan melakukan kopi yang sama. Itu dia. Jadi itu pokoknya Ini ada yang komen Mbak Vita. Jadi kantor Pak Mansur ini juga terbuka untuk grup lain gitu ya. Jadi orang menjadi mudah kalau ingin ketemu, ada engagement rupanya ya. Jadi karena menjadi istilahnya kalau orang Jawa bilang jujukan, tempatnya orang kalau ingin bertemu kumpul. Ini Mbak Lisa. Ada kafe kok di atas. Pak, nanti kita main ke situ ya. Boleh banget. Itu udah datang tuh Bu Titin yang tukang pijit dari Solo datang. Ibu Erwin, istrinya Pak Firdaus kemarin datang juga ke kantor. Teman-teman dari Palangkaraya pada datang semua juga kemarin di sini. Buka kok untuk luar biasa. Ini Mbak Lisa Tania juga bilang, setuju Pak, fokusnya nolong orang. Saya perhatikan emang di situ sih kuncinya Pak Mansur itu. Beliau lebih kepada menolongnya itu tadi. Ya, betul. Ya. Belajar dari ya, saya ingat kata-katanya Pak Ernest ya waktu di Bali ya. Waktu bisnis kami lagi susah-susahnya, sedikit orang closing, hampir 6 bulan kalau tidak salah, yang gabung itu aja, LOP itu aja, ada 6 orang. Nah, pas puncaknya ada gempa bumi di Lombok, langsung Pak Ernest bantu orang, ya, padahal bonusnya keuntungannya masih kecil. Sudah itu ada lagi COVID ya, di mana PD susah sekali, bantu lagi 1,5 miliar. Dan apa yang terjadi? Dia bilang Pak Ernest, begitu saya keluarin uang banyak untuk bantuan, itu ternyata itu orderan gila-gilaan dan kita dapat rekor muri. Nah, disitulah makanya Pak Ernest itu sangat percaya dengan memberi. Makanya ada kata-katanya saya simpan itu Pak Ernest, kalau kamu pengen punya penghasilan banyak, cobalah memberi. Itu kata-katanya. Pay forward ya Pak ya. Ya, power of giving ya. Ada pertanyaan ini Mbak Vita dari Pak Yudi. Ya. Pak Mansur, kalau mereka sudah berminat, tetapi belum ada modal,
Apa ada solusi lainnya Banyak banget. selain mereka disuruh jualan produk dulu? Oh, ini banyak member saya gabung udah pakai modal dan sekarang jadi jutawan baru. Banyak Nah. banget. Nah, Ya, gimana banyak tuh Pak banget. caranya? Mereka loyal dan mereka apa namanya pejuang setia, pejuang hebat saya bilang kalau mereka ya, karena mereka nggak peduli panas dingin di kata-kata dan sebagainya ya. Seperti Pak Nasir ya, Pak Nasir dari Rumah Sakit Goa, hutangnya ada ratusan juta di bank. Ya, motornya motor butut, pergi presentasi di atas gunung itu motornya nggak pakai lampu, jadi pakai HP untuk center karena sudah jam 11 malam, diburu lagi anjing. Ya, sekarang udah hitung-hitung kemarin 2 tahun itu hampir 1 miliar dia punya penghasilan. Ya, gabung nggak pakai modal, terus pakai modal apa ya? Pakai modal orang sakit. Ya, itu lainnya di IFC ya, karena modal kita, produk kita sangat bagus. Jadi kalau ada orang gabung, Pak, saya nggak punya modal, ya udah cari aja orang sakit. Pak, saya nggak pintar ngomong, ayo kumpulin orang. Pak, saya nggak pintar presentasi, ayo kumpulin orang. Ya, bagaimana cara kumpulin orang? Ya aja orang makan apa kek, buat kamu buat pisang goreng, kasih teh, kumpulin tetangga, kita presentasi, kami datang ke sana. Ya, jangan harap closing dulu ya. Yang penting mereka tahu besok-besok dia cari produk, ya jadinya kan kamu nanti, kan begitu nanti. Dan itu nggak banyak loh, hanya cari 2 orang loh. Begitu 2 orang ini mau jalan, udah kamu sudah punya penghasilan pribadi nanti. Nah, tugas kamu nanti maintain mereka. Nah, itu yang kita lakuin selama ini. Jadi nggak ada kata-kata sulit ya kalau di IFC, nggak ada. Semua mudah. Karena semua harus tolong menolong. Ya. Nah, Bu, ada tadi itu Bu poinnya. Diundang saja bahwa mereka closing hari itu atau besok atau kapan aja, nggak usah dipikir. Itu yang mungkin apa namanya resep bagus juga karena kita selama ini suka ngarepnya langsung pingin apa namanya mastiin dia closing, buru-buru closing gitu kali ya Pak. Jadi itu kalau mau belajar itu sama Pak Hendro, itu upline saya, lebih gila lagi kalau dari saya. Karena kenapa? Pak Hendro itu saya tanya ya, Pak, apa sih rahasianya Pak itu bisa Bu Sido sama Bu Sivi, ya, kok bisa Danio, ya, apa rahasianya? Padahal kalau Bapak Hendro presentasi ya kalau mau maaf ya Pak Hendro kalau dia dengar, ya beliau tidak terlalu menarik karena memang beliau demam panggung, nggak bisa bicara di depan orang banyak, demam panggung. Cuma kalau berhadapan dengan orang dia bisa yakinin orang. Nah, terus saya tanya, Pak, apa rahasianya kok bisa jadi Bu Sido, bisa jadi Danio? Apa dia bilang? Semua daftar nama di HP saya itu saya WA, ya saya japri. Dan ketika ada yang bertanya apa itu IFC, langsung saya datangi. Gila nggak Pak Hendro? Orang Gorontalo bertanya apa itu IFC, langsung dia datangi. Orang Papua bertanya apa itu IFC, langsung saya datangi. Kalau saya nggak, gabung dulu baru saya datang. Ya, kalau Pak Hendro nggak. Jadi itu memang anunya ya. Jadi apa ya tips sukses yang bisa kita lakukan, memang itu yang dilakukan seperti selama ini saya lakukan seperti Pak Hendro, seperti yang. Jadi jangan takut. Dia bilang nanti saya ditolak, pokoknya presentasi aja dulu, ya. Tugas closing itu ya Allah yang punya urusan, tugas kita adalah presentasi. Wah, biasa, emang benar sekali. Bu, ada pertanyaan ya Bu Desi? Ada ya, jadi ada lagi pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapakah mentor dari Pak Mansur yang mendidik Pak Mansur menjadi leader yang luar biasa seperti saat ini? Kalau guru asli sih nggak ada ya, karena saya kan belajarnya otodidak ya, belajar bukunya Adri Wongso, belajar bukunya Tunda Sangwaringin, suka nonton film-film film-film motivasi dan sebagainya ya. Kalau untuk figur sih nggak punya ya. Artinya belajarnya dari mereka orang sukses itu ada banyak ya, kita bisa ngambil dari mereka. Yang satu kata yang dari mereka itu, mereka semua sukses itu nggak langsung balik tangan, butuh proses. Dan ketika butuh proses ini mereka nggak cepat menyerah. Nah, disitulah intinya. Jadi rata-rata orang sukses di Indonesia itu nggak menyerah, itu dia. Karena kapan kita menyerah, selesai urusan. Kayaknya itu kata kunci banget, David. Ya. Perlu proses. Kadang kita itu pinginnya instan. Baru gabung, baru aja presentasi, udah pengen closing. Dan udah pengen jadi Bu Sido. Aduh, luar biasa. Jadi kayak memang nggak bisa langsung balik tangan ya. Ya, berita gembiranya, bedanya konvensional sama multi level. Konvensional, Anda mencoba modal habis. Sedangkan multi level, Anda mencoba satu aja masalahnya, hanya ditolak, itu aja.
Ya, saya Jadi bilang nggak sama rugi, gitu Nggak ya Pak? rugi, rugi. benar Makanya saya sekali. bilang sama teman-teman ya yang sudah kerja, yang punya jualan, yang kerja di kantoran kah, apakah kerja dia sebagai profesional apakah atau dia pejabat kah, sampai kapan Bapak gituan? Ya, sampai kapan Ibu mau gituan? Nah, Ya, Bu Desi sama saya kerja. Oke, baik Pak Kayak Mansur. ketampar ya Vita ya. Ini kayaknya mindsetnya ini yang harus diinstal di semua orang nih untuk nah, bisa jadi Jangan nunggu pensiun pula, Bu. ya, itu di kepala itu semua tim harus tahu akan kedahsyatan multi level. Nah, jadi orang itu apa ya, kalau di Amerika kan mereka betul-betul sangat sangat cinta dengan multi level. Malaysia apalagi rata-rata produknya di multi level kan, karena mereka tahu bisnis multi level itu bisnis yang sangat dahsyat. Modal kecil ya, tanpa karyawan, tanpa gudang, tapi bisa menghasilkan yang sangat besar. Nah, sedangkan kopi konvensional, wah itu risikonya besar banget ya, gagal rugi, gagal rugi, gagal rugi. Kalau multi level gagal coba lagi, ya palingan ditolak. Benar-benar. Itu lebih enak multi level. Cuma kalau Anda kelebihannya di konvensional, ya ada penghasilan tetap kalau Anda gajian, ya, dia nggak kerja digaji, ya. Ada orang bilang ya ada prestise lah ya, ada kebanggaan. Oh kerja di mana? Kerja di bank, ya. Kerja di mana? Kerja di BUMN, ya. Pak Masuk kerja apa? Ya multi level. Ya itu dia ya. Kita bisa berkata begini Pak, saya adalah direktur dari bisnis pribadi saya gitu. Jadi kita tetap bisa bangga walaupun kita ada di multi level marketing. Luar biasa. Ini kita perlu install. Cita-citanya anak-anak di sekolah itu harus dirubah. Jangan lagi jadi dokter, jangan lagi jadi jangan lagi jadi Betul. Rubahlah sekali-kali nih mau jadi pemain multi level. Wah, kan keren. Pak, nanti kalau nggak ada yang jadi dokter, kita sakit nggak ada yang ngobatin, Pak Mansur. Nggak semua lah, kan nggak semua juga. Pak Mansur, ada lagi nih pertanyaan nih Mbak Vita dari Pak Coach Dedi gitu ya. Pak Mansur kayaknya beliau ingin dijelaskan lebih detail lagi. Tadi informasi dari Pak Mansur tentang bagaimana caranya bergabung melalui orang sakit, mengajak orang bergabung orang sakit tadi seperti ini gitu. Jadi tolong bantu jelasin dengan bagaimana cara bergabung melalui orang sakit. Saya pernah saya lakuin duduk di rumah sakit pernah, duduk di bagian gagal ginjal pernah, duduk di bagian bansal pas lagi kunjungan pernah saya juga lakuin, dan saya diusir sama satpam, pernah saya lakuin semua. Jadi memang kata-katanya itu ya, kalau mau belajar dari orang yang belajar dari buku nggak bisa. Jadi memang harus otodidak. Kalau saya ajarin sekarang, besok pasti akan lupa ya kata-katanya karena beda-beda. Nah, cuma ada yang selalu diulang oleh Pak Niko bahwa keunggulan produk kita itu yang harus kita jual. Tapi sentuh dulu hatinya orang, nggak boleh ujuk-ujuk masuk di bansal. Halo Bu, saya dari AFC, produk saya ada bagus ini dari Jepang. Oh langsung diusir kita, ya. Tapi ambil dulu hatinya. Ya, apa kabar Bu? Oh Ibu sakit apa? Keluarganya kenapa? Dan sebagainya. Pokoknya sentuh dulu hatinya, ambil anaknya. Dan jadi kayak apa ya? Tekniknya jual asuransi. Jual asuransi itu nggak langsung ya, nggak. Kita harus sampai rawat kucingnya, sampai rawat tanamannya, sampai berduduk berjam-jam di rumahnya, itu yang lakuin ya. Cuma kalau di produk kan nggak segitu ya. Jadi sentuh dulu hatinya, begitu kita sentuh hatinya baru masuk ke produk, insya Allah akan setia. Ya, jadi menjual produk nggak boleh langsung ya, kecuali kalau online boleh aja, nggak masalah. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang sakit, ya itu beda-beda tekniknya. Nggak ada patokan ya, cuma awalnya kalau Anda pengen closing orang-orang yang sakit, ya itu tadi tawarkan solusi yang diberikan dari kita, tapi jangan langsung. Kenalan dulu, ya begitu sudah enak, dia kan terima kita. Nggak boleh langsung, karena kapan langsung kita langsung diusir. Jadi menyentuh hatinya. Ya. Itu bahasa yang sangat ini ya Pak ya, sangat istilahnya dahsyat gitu. Jadi networking itu juga bisa dikatakan melalui silaturahmi ini juga penting banget. Mbak Vita, ada lagi kah pertanyaan ini? Kayaknya banyak pertanyaan Mbak Mbak Santi Vita. ya? Chat, silahkan Mbak Vita. Ya, wah ini seru nih pertanyaannya.
Oh, pertama dari AFC The Miracle. Tadi mudah-mudahan Ko Dedi sudah terpuaskan ya jawabannya. Kalau enggak, tulis lagi, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Walaupun di sana udah 9:30. Boleh di-sharing Pak, saat ini leader yang kuat di tim Bapak siapa saja dan di kota mana saja? Banyak. Ini perlu disebutkan berapa? 5 atau 10 ini penanyanya nih. Banyak banget. Banyak banget ya Pak? Makassar banyak, di Jakarta banyak, di Palangkaraya banyak, di Lombok banyak, di Kendari banyak, Bau-Bau juga ada. Jadi Banyak. merata. Iya. Oke. Dan leader saya yang nggak ada tuh di Medan belum, Wah, di Aceh belum ada, di Papua alhamdulillah sudah ada mulai, di beberapa Sulawesi Tengah belum ada, Manado ini sudah mulai juga. Kalimantan. Kalimantan ini Palangkaraya yang paling besar sama Pontianak. Oh iya, kemarin cerita Palangkaraya. Oke. Wow, luar biasa. Jadi total tuh udah berapa Pak? Kalayaknya Bapak, partnernya Bapak tuh? Member saya 17.000. Masya Allah, 17.000. Oke. Masih dikit. Dikit, benar. Dikit, belum sampai sekian M setiap bulan. Oke. Wah. Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Mbak Santi, Pak, kalau Bapak ketemu prospek ke teman dekat atau orang baru, gali kebutuhan dulu, apa langsung to the point cerita bisnis kita, Pak? Makasih. Kan Niko sering ulang-ulang itu ya. Kalau dia Indio. Jadi kalau mau presentasi orang, lihat dulu kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya bisnis ya tawari bisnis. Kalau dia kebutuhannya produk ya tawarin produk. Ya ada kali-kali kalau bisa undang Pak Yohanes ya. Saya suka kata-katanya Pak Yohanes karena dia menggali kebutuhan. Ya itu dia dia. Contoh yang selalu Pak Yohanes itu pakai. Kamu nanti kalau tua mau jadi orang tua yang minta uang sama anak atau Anda sebagai orang tua yang mau ngasih uang anak. Ya pastikan jawabannya mau ngasih uang anak. Ya sekarang bisa nggak kira-kira? Oh nggak bisa, saya nggak punya bisnis. Ya kalau gitu mulai dari sekarang kenapa nggak mau lakuin? Ya itu yang dilakuin ya sama Pak Yohanes. Atau Anda di usia tua nanti di pensiun mau gimana? Mau ngapain? Mau bisnis lagi? Ya enggak lah Pak. Ya Pak, iyalah mau bisnis lagi karena nggak ada lagi. Kita kan udah pensiun. Ya kalau bisnis lagi kira-kira sukses nggak kira-kira? Ya nggak Pak. Ya kita harus coba. Kenapa nggak mau coba dari sekarang? Selagi banyak waktu, selagi kuat. Oh iya ya. Tapi saya nggak punya kerja, saya nggak punya waktu Pak. Saya punya kerjaan. Ya kalau gitu kenapa nggak coba multi level? Multi level itu bisnisnya bisnis yang sangat mudah, tanpa mengganggu pekerjaan, tapi bisa ngasilin banyak. Ya itu dia teknik-tekniknya ya. Jadi gali kebutuhan juga dulu. Ya. Member saya, kebanyakan tim saya itu gali kebutuhan itu di pasien. Oke. Jadi approach-nya bisa lewat produk gitu ya Pak ya. Bisa juga nanti pada orang-orang yang mungkin lagi PHK, ada yang lagi bisnis bangkrut dan sebagainya gitu ya. Jadi kita approach-nya tergantung kebutuhan, benar. Karena kalau what is in it for me-nya itu udah didapat, ya insya Allah orang akan merasa lebih merasakan manfaatnya gitu ya. Yes, siap. Oh, kok Dedi masih ada pertanyaan lagi nih Pak Mansur. Pak, bisa bantu jelaskan kembali untuk orang-orang yang tidak punya modal tapi ingin bergabung harus bagaimana? Ini memang banyak Pak Mansur. Kami di grup juga ngalamin orang-orang yang sebenarnya itu tadi ya mungkin mohon maaf tukang pijat dan lain sebagainya kan mereka untuk mengeluarkan modal event 1,4 dan sebagainya itu kan juga berat lah ya. Kalau di tim Bapak yang paling biasa dilakukan dan itu berhasil apa ya? Intinya dia nggak ada modal. Bilangin sama orang, gabung di IFC itu gratis, udah selesai. Jadi yang penting cari orang. Iya, cari orang sakit. Cari orang sakit. Pak, saya nggak minta ngomong. Ya udah kumpulin teman-teman. Kami yang presentasi. Nggak ada kata sulit. Oke. Jadi nanti teman-teman itu yang dia kumpulkan itu yang akan nanti jadi membernya yang bersangkutan sehingga dia dapat modal untuk bisa jadi member gitu ya Pak. Itu kode di. Setelah jadi member ya udah training dia, gali kebutuhannya. Pak, saya nggak pintar presentasi, ayo kita presentasi. Pak, saya nggak pintar ngomong, ayo kita bantu presentasi. Jadi gitu. Jadi tim kita pada turun semua nanti. Jadi, jangan terlalu banyak sponsor ya, itu teman-teman ya. Ini saya hampir lupa ya.
sukses ya sebuah leader itu jangan terlalu banyak sponsor. Karena kenapa kalau Anda terlalu banyak sponsor, Anda jadi Superman, bingung tim mana yang mau dibantu. Nah, jadi kalau saya itu ada orang nanya, Pak Mansur saya pengen gabung, daerah mana? Saya daerah Medan, hubungi ini. Pak saya Jakarta, hubungi ini. Jadi saya nggak pernah sponsor. Makanya saya dapat reward jalan-jalan itu, aduh dikit banget. Ya, Dubai hanya satu, ya Jepang cuma satu. Apa namanya Turki kemarin ini Rusia saya nggak dapat, Amerika saya nggak dapat, Labuan Bajo pasti nggak dapat karena 8 diamond. Mana mungkin saya bisa cari orang 8 diamond? Karena begitu ada orang nanya, Pak saya pengen gabung di FC, hubungi ini. Ya, daerah mana? Hubungi ini. Selalu gitu. Jadi sponsor saya dikit banget. Berapa Pak sponsornya Bapak? Sedikit itu Pak. Kalau resminya ya, karena saya awal-awal jualan AFC, saya kan online, masuk di Google, masuk di Facebook, itu sekitar 40-an. Jadi resmi itu sekitar 20-30 orang yang benar-benar saya closing. Direct sponsor Bapak itu cuma 30-an ya. Tapi Bapak deep bangun setiap tim itu punya kedalaman juga gitu ya. Ya, harus dicari yang mana. Benar-benar. Kemarin kok sedikit menambahkan waktu kita ketemu Ko Budi juga menekankan itu sih, Budi Darwin, bahwa jangan terlalu banyak direct sponsor dari kita karena ntar pusing bener. Jadi kita bantu tim kita untuk membesarkan. Mantap. Nah, Pak, ada pertanyaan lagi Pak Mansur, masih bisa ya? Boleh. Ya. Dari Ibu Felicia Novita. Pak, kalau misal seperti tadi Bapak bilang, kalau mau join member tapi tidak punya modal kan suruh cari orang sakit dulu. Ya. Maksudnya, apakah ketika mereka berhasil closing tidak dimemberkan atas nama orang yang sakit, tapi di atas namakan yang mau join member tadi, Pak? Atau bagaimana? Iyalah, kan belum member, jadi member dulu lah. Jadi mereka ibaratnya itu cari pembeli dulu, kemudian dari pembeli itu untuk modal dia menjadi member. Sama lah ya, Anda sudah member, tapi belum diamond. Rugi kalau belum diamond. Ya, cari gimana ya? Cari orang sakit 12, selesai urusan. Iya. Pak Mansur ini memang easy going gitu ya, karena memang sudah banyak yang sukses dengan cara begitu. Sulit emang. Iya Pak. Jadi pengen ke Makassar belajar sama Pak Mansur langsung deh. Oke. Pak, saya nggak pintar ngomong, tapi produk enak nggak? Iya, benar, bagus. Ya udah kalau gitu kumpulin tetangga. Beli ubi goreng, Pak, saya nggak punya uang. Sini uang, ini saya kasih uang 200.000. Beli ubi goreng sana. Nanti saya coba apa lagi masalahnya? Ya, yang presentasi saya, yang beli ubi goreng saya, yang beli gula pasir saya. Ya, tugas kamu hanya kumpulin. Apa susahnya coba? Itu kan. Jadi nggak ada kata sulit boleh buat mereka, nggak boleh. Ya. Padahal saya juga mikir loh Pak, buat ngumpulin itu kan dia harus jelasin ya. Berarti dia paling tidak harus belajar untuk mengumpulkan itu loh Pak. Itu kan berarti dia harus punya knowledge lah. Kan ngundangnya bilang gimana itu? Yuk kita ngumpul yuk, ada apa gitu. Itu kira-kira gimana tuh Pak? Mereka bilang aja sama tetangga, besok saya mau ada acara syukuran, ya. Apa kata-kata Pak Niko ya? Terserah mau apa ulang tahun kau punya kucing ulang tahun kau punya cicak kamu ulang tahun, pokoknya kumpulin. Begitu kumpulin kita datang. Ya. Karena orang kalau kumpul itu makan itu paling enak tuh ngajak ngumpul, paling enak. Pakai arisan kali ya, kumpul arisan tiba-tiba kita datangkan gitu. Itu paling sering yang kita lakuin. Ya, jadi acara pengajian, arisan, ya itu kami lakuin. Iya. Itu Mbak Dani tuh. Pak, kalau di Miracle tuh ada yang namanya Mbak Dani tuh. Wah, itu luar biasa itu. Rajin sekali ke perkumpulan. Itu biasanya itu sukses. Sambil senam pagi. Ya, biasanya begitu sukses dan timnya akan melakukan hal yang sama. Masya Allah tuh Mbak Dan, ntar lagi sukses kenceng tuh. Pasti sukses nanti. Pak Mansur, saya ada pertanyaan lagi, cuma ini terus terang mungkin bagi kami yang muslim ya, boleh nggak Pak Mansur? Boleh ya. Nah kan gini Pak Mansur, tadi pagi sih juga, kemarin juga ada teman kami yang juga concern sih. Kan bagi kami yang muslim itu ada yang mempertanyakan bisnis MLM nih, gimana di pandangan Pak Mansur sendiri sebenarnya dalam syariat Islam itu boleh apa enggak gitu. Karena ada masih yang ragu-ragu tuh Pak Mansur, gimana? Oke. Yang menetapkan halal haram itu kan Al-Quran dan Sunnah, itu Islam ya.
Apa namanya, langsung dari Rasulullah. Rasulullah kan sudah wafat, jadi nggak ada lagi. Makanya yang bisa menetapkan halal haram itu hanya ulama, ya. Dan tidak boleh satu ulama, karena kalau satu ulama itu artinya pendapat pribadi. Jadi harus majelis, ya. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia menetapkan multi level itu halal, ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia menetapkan multi level itu halal. Tapi kalau dia mengandung beberapa hal-hal yang mengharamkan, maka dia haram. Ya, ada beberapa pengecualian multi level itu jadi haram. Pertama, produknya haram. Nah, itu pasti haram, itu multi level. Yang kedua, sistemnya haram, ya. Ada orang yang dirugiin, itu pasti haram. Yang ketiga, dia mengandung riba. Ya, yang ketiga dia mengandung gharar. Gharar itu tidak jelas. Ya, ada beberapa sistem kayak begitu. Hari ini bonusnya begini. Bulan depan berubah lagi. Bulan depan berubah lagi. Nah, itu haram yang begitu, karena dia gharar. Yang ketiga, ada namanya zolim. Zolim itu harga produknya murah tapi dijual mahal, bonusnya dibagi-bagi, ya. Itu haram juga karena dia money game. Jadi bonusnya penjualannya member itu dipakai untuk bayar member, itu haram juga. Nah, kemarin ketemu juga teman-teman di organisasi Wahda Islamiyah. Begitu juga pertanyaannya semua, ya. Ini ada di sini kan di AFC. Kita jelaskan semua. Ya, alhamdulillah mereka terima walaupun belum ada ketetapan, ya, karena untuk menetapkan suatu suatu mufakat di sana itu harus melalui suatu fatwa di sana. Dia harus berkumpul dan musyawarah dengan banyak ulama-ulamanya di sana. Jadi belum menetapkan, cuma mereka melihat alhamdulillah sini nggak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Tinggal itu ada bilang, mudah-mudahan untuk halalnya atau tidaknya ini sistem, nanti kami musyawarah lagi dengan ulama-ulamanya di sana, ya. Tapi kalau tidak salah kemarin Pak Niko bilang kita akan masuk juga nanti di Majelis Ulama, di Majelis Ulama Indonesia, ya, akan pertanyakan sistemnya AFC kayak bagaimana. Mudah-mudahan. Jadi nanti setelah ketemu produk kita keluar halalnya, ya, akan kita masuk di sistem. Mudah-mudahan. Saya lihat di AFC kayak gimana. Di AFC ini tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada yang dizolimi, tidak ada produknya jelas, sistemnya jelas, tidak ada orang yang dirugikan, tidak ada ribanya, tidak ada judinya, tidak ada kesaliman. Ya, jadi saya lihat semua ini di AFC alhamdulillah malah adanya keuntungan, saling tolong-menolong, saling keadilan. Siapa yang jago menjual, walaupun Anda member baru tapi jago menjual, Anda bisa punya penghasilan lebih besar dibandingkan dengan member lama. Sedangkan di sistem yang ada beberapa multi level, saya perhatiin dia member baru, tapi dia member lama, ya, tapi member baru nggak bisa melewati bonus apply-nya. Itu nggak boleh yang begituan. Itu haram dalam bisnis yang kalau di multi level, ya. Sedangkan di kita enggak. Anda member baru, ya, tapi Anda bisa melewati penghasilan orang yang di atas. Karena kenapa? Dia malas. Tapi Anda member baru, Anda jago jualan, Anda bisa punya penghasilan lebih besar. Bahkan penghasilan Anda lebih besar dari penghasilannya owner. Bisa aja. Pak Budiari kan penghasilannya Pak Budiari kan mengalahkan penghasilan Pak Ernest mungkin, ya. Kan 1 miliar sebulan kan luar biasa dia. Itu dia. Jadi kalau dalam hukum Islam, ya, penetapan suatu barang itu halal atau haram itu harus majelis ulama. Di YouTube itu ada banyak ulama-ulama yang mengharamkan, ada banyak. Tapi itu kan pendapat pribadi. Ya. Yang boleh menghalalkan haram itu hanya Majelis Ulama Indonesia. Jadi itu yang kita pakai. Kalau kita hanya pakai satu ulama, itu pendapat pribadi. Ya, sedangkan di Majelis Ulama Indonesia itu kan kumpulan ulama-ulama. Ada yang jago sistem, ada yang jago fikih, ada yang jago Al-Quran, ada yang jago hadis, semua ada di situ. Jadi untuk menetapkan. Jadi mudah-mudahan manajemen bisa urus sistemnya AFC. Wah, ini lebih keren lagi nanti. Jadi produk sudah halal, sistem lebih halal. Wah, udah. Jadi kita teman-teman lebih semangat untuk jualan. Amin, amin, benar-benar. Jadi kita juga insya Allah lebih berkahnya lebih banyak, ya, karena kita berjalan berbisnis dengan sesuai ketentuan Allah gitu. Ya. Jadi lebih nyaman gitu. Oke, ada lagi kah yang bertanya, teman-teman? Kita sudah bersama 117 partisipan hari ini. Ada tadi dari Makassar, ada dari mana tadi, ya? Ada dari ya, ada dari Bangka, ada dari Banyuwangi, ada dari Malang. Masya Allah nih Pak Mansur, pada semua belajar hari ini. Tapi ada mungkin yang teman-teman ingin bertanya, karena ini kaitannya, kalau saya paling suka dari Pak Mansur itu kuat banget ngedevelop tim itu. Itu satu, ada dari Pak Iqbal, yang dari Adina.
Di situ saya sangat salut adalah bagaimana beliau membangun tim dan itu challenge yang terbesar saat ini karena ketika tim kita tidur sudah juga itu bisnis kita mungkin juga akan terganggu. Tapi di sini yang kita perhatikan, kita lihat energinya Pak Mansur besar sekali untuk bisa membangun tim. Mungkin memang benar Bu Desi ya, harus keluar dari pekerjaan dulu ini supaya benar-benar fokus. Beliau bisa berkata begini karena beliau sudah membuktikan gitu. Saya 3 kali resign loh, gara-gara multilevel. Masya Allah. Pak, tapi rezeki Bapak itu cepet banget. 3 kali resign, habis itu cepet gabung lagi di perusahaan. Emang Bapaknya baik aja nih. Ini rahasia juga ya, bagi Anda yang masih muda ya, jangan takut resign. Ya, kenapa saya bilang kenapa? Maksudnya resign itu bukan artinya pindah-pindah perusahaan ya, jangan takut bisnis. Ya, yang masih muda ya, jangan takut bisnis, jangan takut resign. Ya, karena kenapa? Semakin banyak pengalaman kerja Anda semakin mahal di sebuah perusahaan. Ya, itu yang saya lakuin ya. Akhirnya lama-lama kan dari supervisor, baru jadi ke wakil manajer, baru jadi manajer, baru jadi kepala cabang. Jadi saya punya saya punya riwayat kerja bukan turun malah naik terus karena mereka melihat latar belakang kerja saya. Ya, ada harganya di situ yang sudah didapat ya. Cuma ketika saya dapat pekerjaan, saya malah resign gara-gara multi level. Aduh, luar biasa. Sebentar ya Pak, saya bisik-bisik suami dulu. Bu Desi ada satu pertanyaan tadi tuh terakhir ya. Ya. Ini Pak Mansur, ini ada yang terinspirasi dari bagaimana Bapak membangun kantor AFC di Makassar gitu ya. Pak Mansur, saya jadi terinspirasi untuk membuat kantor AFC. Bolehkah di-sharing bagaimana cara menjalankan kantor tersebut, diisi apa saja acaranya? Jadi gini, kenapa saya bangun kantor ya, itu mau hampir 800 juta, itu tanpa bantuan ke perusahaan, nggak ada. Jadi murni pribadi saya. Kenapa? Karena saya tiap minggu sekarang lakukan presentasi ya di hotel. Satu hotel kan 2.500.000. Artinya kalau 1 bulan kan artinya 10 juta ya. Kali 1 tahun artinya 100 juta lebih, 120 juta. Ya, kalau kali 2 tahun, 3 tahun artinya sudah hampir 600 juta. Kenapa 600 juta? Saya tidak pakai untuk di kantor. Ya, jadi mendingan bangun kantor. Di kantor itu teman-teman bisa presentasi dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Nah, yang kedua mereka nggak kemana-mana ya. Dan saya bangun kafe di atasnya, harganya kopinya paling murah di Indonesia. Karena harga kopi di kafe kan 8.000 sampai 10.000, di saya hanya 5.000 rupiah. Jadi nggak ada kata-kata nggak ada kata-kata membuat mereka menjadi sulit. Jadi mereka bilang mendingan datang ke kantor mendingan undang orang ke kantor Jadi kantor kami itu selalu ramai ya, hampir setiap hari itu selalu ramai ya, dan kita selalu ada acara-acara. Ada yang dapat toreda, kita syukuran. Ada yang naik samurai, kita syukuran. Ya, jadi mereka mau traktir teman-temannya juga, ya, walaupun crossland, mereka bisa gituin. Jadi di kantor kami banyak sekali acara banyak. Nonton sepak bola juga ada yang di sana, ya. Mau acara syukuran kemarin kita ada di sana. Ulang tahun juga ada yang di sana. Jadi kantor ini betul-betul sudah menjadi tempat sudah jadi tempat persinggahan teman-teman semua. Ya, jadi menjadi rumah kedua lah bagi mereka karena saya di sana semua ada, ya, bantal pun ada, kasur pun ada di sana. Waduh, komplit. Jadi pendatang pun boleh istirahat di situ ya Pak ya? Luar biasa, disiapkan semua, nggak ragu-ragu gitu. Luar biasa. Oke Bu, ada pertanyaan dari yang Iya, ini kayaknya masih ada pertanyaan lagi Pak. Jadi Pak Ne, semoga tadi terjawab ya. Jadi banyak kegiatan event-event yang dilakukan di sana, termasuk syukuran-syukuran dan beberapa kegiatan LOP semua dilakukan di sana. Nah, dari Mgon ini pertanyaannya adalah bagaimana caranya Bapak membangkitkan downline yang sudah tidak jalan atau patah semangat? Ada rahasianya kah Pak yang bisa di-share? Ya, saya untuk membangun tim yang susah tidur juga ada beberapa yang susah ya, terutama dari grup-grup dari teman-teman yang maaf ya, dari yang biasa main investasi ya. Itu ada beberapa yang sampai sekarang susah bangkit karena kenapa? Dia lagi zona nyaman di situ. Ya, karena dapat uang banyak tanpa harus kerja keras.
Cuma tetap saya pantau mereka lewat grup. Jadi saya itu selalu ada grup saya ada sekitar 25 ya. Jadi saya bilang sama mereka, kamu buat tim ya, masukkan saya ya. Jadi hampir setiap hari saya apapun yang di-share sama Pak Niko atau saya punya kata-kata, punya foto, punya video pasti saya share di 25 grup saya. Ya, terserah itu mau jalan ke, mau aktif ke, masa bodoh. Karena intinya saya di situ adalah saya harus presentasi setiap hari kepada mereka. Ya, besok-besok ketika dia sadar, oh ternyata FC makin besar, dia kan kembali ke kita. Akan nanti begitu. Ya, jadi kalau mau bangun tim yang sudah jatuh itu memang berat ya, berat luar biasa. Cuma makanya jangan pernah menyerah, selalu say hello sama mereka, selalu pantau mereka, selalu ada acara-acara untuk mereka. Insya Allah nanti suatu saat begitu dia tahu, oh ternyata AFC ini betul-betul masih fix ya, masih jalan, masih karena tidak mulai dari sekarang saya kembali lagi ke AFC. Jadi itu. Saya punya member ada sampai 3 kali pindah multi level, lain kembali lagi ke AFC. Jadi jangan pernah putus asa untuk selalu kasih semangat mereka. Jadi minta memang sebagai leader itu kita harus minta sama tim kita harus pantau mereka. Bilang sama mereka, kasih masuk saya di grup Anda. Nanti saya pantau. Saya masa bodoh, ada grup saya benar-benar tidak ada komentar. Ya, hampir berapa bulan nggak ada komentar. Pokoknya saya selalu komentar di situ dalamnya. Masa bodoh. Ya, ternyata lama-kelamanya kembali lagi juga bertanya. Jadi bangun koneksi terus ya pada mereka yang sudah tidur gitu ya. Walaupun mereka nggak ada respon, tetap lakukan koneksi gitu ya Pak ya. Selalu kasih dia harapan ya, karena kenapa bisnis apapun yang selama ini kita jalankan ya pasti akan kembali lagi ke AFC ya, insya Allah mudah-mudahan begitu seterusnya ya, karena kenapa di bisnis yang lain kita perhatiin ya, baru berapa bulan mati ya, ada yang baru berapa tahun mati, hanya kembali lagi ke AFC. Kenapa tidak mulai dari sekarang fokus saja di AFC ya, daripada Anda mau coba lagi, mendingan fokus saja di AFC. Insya Allah kalau fokus di AFC masih bisa dapat, dia lo Bosnia lo setahun lebih, ya tahun lebih dia Bosnia lo. Tapi begitu Allah lihat ini orang nggak ada kata nyerah, karena rezekinya kebuka kan sekarang. Hari ini saya hitung tadi, hari ini bonusnya Buniar ya, kalau Buniar kalau ada, saya hitung tadi bonusnya itu sekitar 7 jutaan hari ini, besok dia dapat. Masya Allah, setiap hari. Enggak tiap hari, hari ini. Setiap hari dia terima 1 jutaan ada. Tapi untuk hari ini besok saya hitung-hitung sekitar dia 7 juta, besok dia dapat sekitar 7 jutaan. Jadi jangan pantang menyerah, terus berusaha ya Pak ya. Nah sebetulnya tadi sudah hampir foto bersama, tapi masih ada pertanyaan nih Mbak Vita. Gimana nih kita? Satu lagi nih ya Pak. Satu lagi nih Pak. Aduh sebetulnya di Makassar tentu sudah larut malam, tapi sepertinya nih teman-teman masih ingin bertanya gitu ya. Jadi ini sehubungan dengan yang sakit tadi yang sebetulnya ingin menjadi pembuka bagi orang-orang yang tidak ada dana. Tapi gimana kalau kondisinya di lapangan para pasien yang sebetulnya ingin sekali membeli produk, tapi kondisinya si pasien yang mau kita ajak ini nggak ada keuangannya Pak. Jadi mereka terkendala juga kondisi keuangan. Jadi bagaimana ini Pak sarannya kalau situasinya seperti itu? Ya sama aja sih, katanya kembali ke situ lagi. Pak, saya nggak punya dana, kumpulin orang. Jadi si yang nggak punya dana itu kumpulin juga orang gitu ya. Jadi kalaupun ada pasien yang tidak ada dana untuk beli produk, Pak Muhammad Iqbal minta mereka untuk ngumpulin orang gitu. Kalau perlu kita ajak minum teh bareng-bareng di kafe Makassar itu atau di kafe manapun. Yang penting kumpulin orang dan kita ataupun upline Anda atau Pak Iqbal yang akan bantu untuk closing dengan presentasinya. Gitu kira-kira Pak Mansur? Bagi Anda yang sendiri di daerah ya, mungkin contoh ya, saya nggak tahu mungkin Pak Iqbal mungkin di daerah mana, upline-nya jauh, ya mau tidak mau lewat Zoom, sementara lewat Zoom. Sampai Pak Iqbal betul-betul pintar. Begitu Pak Iqbal sudah pintar cara ngomongnya, cara presentasinya, insya Allah akan pintar juga sendiri. Tapi kalau mau langsung pintar, langsung jago, nggak bisa. Bapak harus belajar dulu. Ya, cara belajarnya gimana? Ya presentasi tiap hari, terserah. Yang penting mau ditolak, mau apa, yang penting belajar dulu. Ya, karena makin sering Anda ditolak, makin pintar Anda presentasi. Ya. Jangan takut. Practice makes perfect gitu ya.
Ya, Jadi, tapi kalau Anda punya upline, enak jalan sama dia. iya, betul, betul. Susah tuh yang punya Betul upline. sekali. Ya, setuju Pak. Oke, Bu Desi, teman-teman yakin sudah nggak ada yang mau bertanya? Ya, Kita sudah sampai jam berapa nih Pak? kita sudah 20.45, jadi Ya. di sini waktu Jakarta, jadi di tempat Makassar pasti lebih sudah malam lagi. Teman-teman, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akan berfoto dulu sebelum kita sum up nanti hasil diskusi kita malam hari ini. Siapakah yang mau memoto? Ada Pak yang Nih bertanya, adakah? mumpung masih ada Pak Mansur, dan Coba. hari ini aku buka nih ya teman-teman, aku buka rahasianya. Hari ini alhamdulillah memang Allah itu bersama kita, Tuhan bersama kita. Jaringan internet hari ini di tempat Pak Mansur lancar dan jaya, sehingga kita semua hari ini diskusi tidak ada kendala loh. Itu bersyukur sekali karena kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol dan mungkin masih ada kendala-kendala internet gitu ya. Jadi hari ini kita bersyukur sekali. Jadi kalau masih ada yang pertanyaan, silakan kita lihat. Udah nggak ada, kita mau foto dulu, buka Ada. kamera Sekarang kita boleh? foto. Silakan buka kamera, saudara-saudara. Pak Ne, ada Pak Ne nggak? Pak Ne bisa foto atau saya? Boleh bantu Ya. foto, Oke, Kak? silakan. Foto ya. Sebentar Mbak, ini ada yang lagi baru buka-buka, lagi buka-buka. Mas Mbak Dedi, Rosdiana, foto, mari Mas Dedi. dibuka fotonya. Pak Ismail. Kan cantik banget, seger. Oh, ini Solo cantik banget, segar. Ayo, yang lain bagaimana? Mbak Uli, udah buka. Ya. Masih nunggu ya Mbak, ini sebentar, lagi pada proses buka kamera. Ada yang lagi buru-buru pakai jilbab kelihatannya. Pakai lipstik. Iya, pakai lipstick. Mbak Dani udah pakai lipstick? Mari dibuka. Oke, ini ada 3 layar ya. Oke, yuk. Berapa gaya Pak Ne? Terserah berapa gaya kita yang ini. Karena ini dari laptop sih. Silakan. Ini soalnya 3 layar jadi harus kita silakan dipimpin gayanya. Oke, kita gaya pertama Bapak Ibu seceria mungkin. 1, 2, 3. Oke. Ini halaman kedua atau halaman? Sabar. Kebetulan ini kan pakai ini di Bandung, jadi nggak semulus di Tangerang. Oh, oke. Jadi manual. Oh, iya. Kita foto yang di halaman satu aja. teman-teman, jadi yang nggak buka videonya nggak akan ada ya, karena akan saya hide untuk yang non video. Jadi Siap, ayo. Nyesel hanya banget ada tuh. videonya aja yang ke foto, oke? Kalau mau ikut terfoto, videonya harus dibuka. Oke, jadi hanya 1 layar. Oke, gaya pertama. 1. Oke. Bentar ya. Belum. Sudah gaya pertama. Oke. Lanjut. Gaya kedua. Aduh, gaya kedua apa ya? Pak Mansur ketawa aja gitu. Berapa gaya, Fit? 3 aja, Pak. Nanti kalau kebanyakan gaya sakit. Kita nanti gaya. Oke, sekarang gaya ketiga. Wah, tadi belum toh. Ding, 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 ding. Oke, siap. Terakhir berarti nih ya, gaya terakhir ya. Oke. Ya. Oke, sudah. Terima kasih Pak Ne. Terima kasih Pak Mansur. Ibu Desi mau closing? Silakan. Baik, terima kasih teman-teman semua dan Pak Mansur. Hari ini satu yang luar biasa yang kita pelajari adalah satu. AFC ini adalah bisnis yang sudah luar biasa. Jadi jangan dan tidak perlu pindah ke lain hati. Konsentrasi aja di AFC. Mari kita perbaiki mindset kita untuk menginstall bahwa MLM ini adalah bisnis yang luar biasa. Jadi mari bersama-sama kita secara militan bersama-sama mensukseskan AFC. Kemudian sistem yang di AFC ini, kalau kita mau join dengan MLM, kita lihat produk dan bisnisnya. Dan tadi seperti yang dikatakan bahwa di AFC itu udah luar biasa, apalagi dengan produk-produknya yang sangat luar biasa.
Kemudian MLM ini adalah bisnis kerjasama tim. Oleh karena itu bangun tim kita, develop tim kita, jangan istilahnya jangan selfish gitu ya. Kemudian tidak ada yang susah, mari kita berikan kemudahan, pay forward sehingga semua tim yang ada di dalam jaringan kita merasa nyaman untuk bisa berbisnis bersama. Kemudian personal branding sangat penting karena begitu mereka trust kepada kita, maka mereka akan dengan nyaman menyerahkan dirinya untuk berbisnis bersama kita. Cintai, sayangi, dan rawat kita punya tim agar mereka juga semakin setia dan semakin militan bersama kita. Kemudian yang juga dipelajari dari Pak Mansur adalah engagement dengan tim itu sangat perlu. Oleh karena itu pertemuan yang secara berkala perlu dilakukan agar mereka selalu ingat kepada bisnis kita. Jangan lupa memberikan contoh kepada tim karena mereka akan melihat apa yang kita lakukan gitu ya, sehingga figur yang memberikan contoh itu sangat diperlukan. Jangan takut gagal, jangan takut mencoba, terus lakukan. Kalau perlu habiskan stok kegagalan Anda dalam presentasi sehingga sesudah itu Allah berikan, Tuhan berikan kesuksesan untuk kita semua. Kira-kira demikian. Pay forward, bantu orang, permudah jalan mereka agar mereka semakin cinta bersama kita semua. Kira-kira itu hasil Masya Allah, diskusi kita, Mbak alhamdulillah. Vita. Oke, terima kasih Bu Desi. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman juga kita mendoakan Pak Mansur dan semua para leader-leader kita, semua saudara-saudara kita yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, Allah memberikan kemuliaan, Allah membalas semua kebaikan dengan kebaikan di dunia dan di akhirat nantinya. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini juga membawa berkah, kita bisa menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat untuk orang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Pak Mansur, sharingnya dan juga semua yang sudah hadir. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ibu Desi. Selamat malam, sampai bertemu di Kalau sukses session bisa diraih dalam waktu 2 tahun, buat apa kerja keras 10 tahun? Oh iya, benar. Betul. Itu poin paling utama. Luar biasa. 2 tahun saja beliau dapat uang begitu ya. Jadi ngapain susah-susah 10 tahun? Nah, Tahun. Resign dong kita Bu Desi, resign. Ayo resign. It's my Oh, it's my dream. Kata M. Iya. It's not her, it's my dream gitu ya. Okay. Tunggu. Quirino raise hand. Siapa ini ya? Kenapa? Ada apa, Mas? nggak bisa lama, saya masih ada tamu nih di kantor. Iya, mohon maaf lahir batin mohon semuanya. Oke. Terima kasih Pak Mansur. Ya. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Mansur, sukses. Semua. Assalamualaikum, selamat malam, selamat istirahat. Izin N ya. Ya Pak, thank you. Yuk.